Jumpa lagi di Opini Budiman. Tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo memasuki babak baru. Tuntutan keluarga dikabulkan. Ekshumasi, otopsi ulang, dan pemakaman kembali secara kedinasan telah dilakukan oleh kepolisian. Meskipun sekarang pemakaman secara kedinasan menimbulkan kontroversi baru. Dari kontroversi muncul kontroversi yang baru. Perhatian Presiden Jokowi tentunya ikut mendorong percepatan proses penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kasus ini memang sungguh luar biasa. Kasus yang sebenarnya menurut reserse senior mudah dan sederhana menjadi begitu kompleks. Banyak pihak harus terlibat atau dilibatkan. Pihak istana intens bersuara. Ada tim khusus yang dibentuk Kapolri. Ada Komisi Kepolisian Nasional. Ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada ormas-ormas pun ikut bersuara, kelompok-kelompok pengacara, semuanya ikut terlibat. Akibatnya memang terjadi pro dan kontra dan membingungkan banyak kalangan. Terjadi informasi maupun disinformasi. Ada penyelidikan berbasis sains atau scientific crime investigation, tetapi di media sosial kita jumpai juga ada penyelidikan yang katanya berbasis tarot atau klenik atau apapun juga. Itu sungguh-sungguh menambah drama dari kasus Brigadir Yosua. Ketua tim Dr. Forensik Ade Firmansyah menyebutkan bahwa membutuhkan waktu sekitar 4-8 minggu agar tim forensik yang terdiri dari 7 dokter independen ini bisa merumuskan hasilnya. Tentunya semua pihak harus bersabar untuk menantikan hasil otopsi yang dilakukan oleh 7 dokter independen. Spekulasi pun kemudian muncul. Hasil otopsi yang kedua bisa saja menguatkan hasil otopsi yang pertama. Tapi bisa juga kemudian hasilnya kemudian berbeda atau saling menguatkan. Bagaimana seandainya hasil otopsi itu kemudian berbeda? Saya telah mencoba bertanya kepada dokter forensik senior, Dr. Jaya Suryaatmaja. Dr. Jaya mengatakan bahwa kedua hasil otopsi itu harus diuji di pengadilan. Terserah kepada hakim pengadilan hasil otopsi mana yang kemudian akan diterima sebagai bukti di pengadilan. Dokter-dokter forensik bisa saja kemudian memberikan keterangan tambahan di pengadilan untuk menjelaskan duduknya perkara. Kasus ini betul-betul telah menyita perhatian dari Republik ini. Presiden Jokowi paling tidak 3 kali bersuara agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Pertama ketika berada di Subang, kedua ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi, dan ketika berada di Pulau Rinca di Nusa Tenggara Timur. Intinya Presiden menghendaki agar kasus ini tidak usah ditutup-tutupi karena ini sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian. Tentunya menjadi tugas tim penyidik untuk mengungkap kasus ini apa adanya, mengungkap kasus ini secara terang benderang. Baradae yang selama ini menghilang, tidak ketahuan berada di mana, muncul di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, BK Ulung Hapsara, ketika saya tanya dalam program Satu Meja, mengatakan Baradae telah mengakui ikut dalam tembak-menembak bersama Yosua. Baradae. Kalau Baradae apa pengakuannya? Baradae kami kemudian meminta keterangan soal tembak-menembak. Oke. Jadi memang yang bersangkutan
mengaku, tentu saja ini harus dikonfirmasi lagi. Mengaku apa? Mengaku terlibat dalam tembak-menembak tersebut. Mengaku terlibat Dalam tembak-menembak. tembak-menembak begitu. Artinya Baradae di depan pemeriksa Komnas mengaku menembak Brigadir Yosua. Ya. Dan suasananya seperti apa itu ketika digambarkan oleh Baradae ketika terjadi tembak-menembak? Ya, ini kan karena situasinya cepat begitu ya. Ini lebih soal refleks dan yang lain sebagainya begitu. Jadi ini kejadian yang cepat begitu, terus kemudian hanya berpikir bagaimana merespon yang dilakukan oleh Brigadir Yosua dan lain sebagainya. Tetapi ini sekali lagi baru pengakuan dari Baradae. Tapi itu adalah pengakuan dari Baradae yang tentunya harus dikonfirmasi dengan saksi lain, dengan bukti-bukti yang ada termasuk dengan hasil otopsi. Tentunya masih harus didengar juga keterangan dari Verdi Sambo, dari Ibu Tuti, dan siapapun yang kemudian ikut melihat kejadian perkara. Sambil menunggu hasil otopsi, langkah-langkah penyidikan rasanya perlu dipercepat agar misteri ini segera terungkap. Jika memang benar Baradae telah memberikan pengakuan bahwa dia yang ikut dalam tembak-menembak, statusnya pun harus segera dipastikan. Apakah dia sebagai saksi? Apakah dia sebagai tersangka? Apakah penembakan itu karena motif lain atau motif pembelaan diri atau karena hal-hal lainnya? Tentunya itu adalah domain pengadilan. Tidak menjadi sepenuhnya menjadi domain polisi. Biarlah kemudian pengadilan yang membuktikan apakah benar Baradae yang kemudian menembak karena alasan pembelaan diri. Biarlah itu semua terbuka di pengadilan, disertai dengan keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli, ataupun hasil dari otopsi. Dan tentunya Baradae pun berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Perlu ada advokat yang memberikan hak kepada Baradae agar hak-hak hukumnya kemudian juga dipertimbangkan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang luar biasa. 3 kali Presiden memberikan perintah, tentunya ini adalah atensi yang begitu besar agar misteri ini segera terungkap. Biarlah pengadilan yang kemudian membuka kasus ini secara terbuka melalui sebuah proses persidangan yang terbuka, sehingga konstruksinya kemudian bisa dipahami oleh publik dan bisa diterima oleh publik. Siapa yang bersalah tentunya harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya di pengadilan. Tetapi siapa yang tidak bersalah juga tidak patut untuk kemudian dikorbankan. Sepenuhnya masalah ini adalah domain dari pengadilan. Keadilan pada korban harus diberikan, tapi hak atas informasi oleh masyarakat dan untuk masyarakat juga harus disajikan agar rasa keadilan korban itu juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Saatnya proses ini dipercepat agar spekulasinya tidak kian liar dan biarlah pengadilan sebagai mekanisme yang paling beradab di negara demokrasi menuntaskan kasus ini sehingga keraguan-raguan yang muncul atas kinerja kepolisian bisa segera diatasi.